Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 2169010177, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema kawasan teknologi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi pendidikan dengan dosen Ibu Asma Amir, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian kawasan teknologi pendidikan. Yang kedua, makna dan fungsi kawasan teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, kawasan teknologi pendidikan menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau AECT. Dan keempat, hubungan antar kawasan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam kawasan teknologi pendidikan, terlebih dahulu kita memahami apa sih yang dimaksud dengan kawasan, teknologi, dan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan kawasan, teknologi, dan pendidikan secara terpisah. Yang pertama yaitu kawasan. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan di hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya itu pengertian kawasan teknologi pendidikan adalah suatu bidang kajian khusus ilmu pendidikan dengan objek formal atau belajar. Belajar bukan hanya dilakukan oleh dan untuk individu, melainkan oleh dan untuk kelompok, bahkan diperuntukkan oleh organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya teknologi pendidikan, maka kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, mengenai apa saja, dengan cara dan sumber di mana saja, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu materi kedua, makna dan fungsi kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama itu makna kawasan teknologi pendidikan secara etimologis. Domain atau kawasan berarti wilayah daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan, garapan yang lebih kecil, terperinci, spesifik dari lahan lapangan cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik visual yang menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya sistem pendidikan dan pelatihan teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang kompleks, terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide dan peralatan, organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola pemecahan masalah itu. Yang kedua yaitu fungsi kawasan teknologi pendidikan, yaitu menegakkan sikap taksonomi dari struktur kawasan. Tujuan utamanya untuk membuat taksonomi mempermudah komunikasi, pesatnya perubahan dan penyesuaian teknologi menuntut terjadinya alih pengetahuan dari teknologi yang satu ke teknologi yang lain tanpa kemungkinan dapat ditransfer. Landasan penelitian harus diciptakan kembali untuk setiap teknologi yang baru. Selanjutnya materi ketiga yaitu kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pendidikan menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau AECT. Yang pertama itu kawasan desain. Kawasan desain berasal dari psikologi pendidikan. Desain dengan teknologi pembelajaran ibarat satu koin yang tidak dapat dipisahkan antara ekor dan kepalanya. Intinya, desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk.
Kawasan desain terdiri dari deskripsi kawasan, desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Proses penerjemahan spesifikasi desain dalam mencakup banyak variasi teknologi. Kawasan pengembangan meliputi teknologi cetak, audiovisual, teknologi berbasis komputer, teknologi terpadu, dan sumber pengaruh utama. Yang ketiga itu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan ini meliputi deskripsi kawasan, kecenderungan permasalahan, dan sumber pengaruh utama. Yang keempat, kawasan pengelolaan meliputi deskripsi kawasan, kecenderungan permasalahan, dan sumber pengaruh utama. Kemudian, kawasan penilaian meliputi deskripsi kawasan, kecenderungan permasalahan, dan sumber pengaruh. Materi terakhir yaitu hubungan antara kawasan yang dapat bersifat linear, dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergik, misalnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dalam kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan dalam bidang bersifat saling melengkapi, setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan-kawasan yang lain kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Baik, itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Teman-teman bisa mengomentari di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.